Dulu kan waktu Ustazah Oki usia di sini kan masih dihamilkan Maryam. Oh iya. Keluar. Belum menikah. Dari belum menikah. Pak, Masya Allah. Jadi Maryam, Masya Allah. udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di Islam itu Indah nih kita nih ya. Ada Ustazah Oki, ada Maryam, ada Ustaz Maulana dan juga panggilannya Ustazah Maryam. Ustazah Maryam. Amin ya Allah. Amin. Amin. Doa Ustaz Maulana dan juga Ustaz Syah. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah nih hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Tapi sebelum kita bahas temanya, kita nonton dulu video tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jamaah, alhamdulillah kita mau jalan nih sekarang nih. Saya mau nemenin Ustadz, saya kesel kemarin cuma ngeliat Ustadz sendirian doang. Saya hari ini mau ikut mengantar berbagi. Karena ingat ketika kita melakukan amal kebaikan itu jangan sendiri, ajak orang sebagai pembelajaran Benar. syiar. Karena ketika kita, kalau ada jamaah nih lagi mau bersedekah, ayo ajak anaknya, ajak keluarga supaya jadi pembelajaran dan juga sebagai syiar. Masya Allah. Ya. Dan buat jamaah Islam itu yang di rumah untuk masalah kebaikan ini kalau nggak diajak nyusul aja, ya. Nyusul. Tapi jangan juga ada buruk sangka bahwa Iya. ini mungkin ria, tidak. Kita jadikan ini adalah syiar, Masya Allah. pembelajaran buat anak-anak, syiar buat yang lainnya dan menjadi pahala. Amin. Jadi ya jikalau ada yang ikut. Amin, Oke, amin. kita langsung aja. Yuk kita langsung berangkat yuk. Nah, kita udah nyampe. Yuk. Ajak ke sana ya. Ajak ya. Mas Fadil lagi ngajak dia ke sana di sini ya. Kita ke situ ya. Nah, kali ini kita sudah berada di tempat yang kita insya Allah berbagi. Masya Allah. Dan berbagi itu tidak mesti harus sesuatu yang besar. Kata Nabi, walaupun bersedekah satu butir kurma. Iya, artinya berbagi itu berbagi perhatian, berbagi Benar. kasih sayang. Ini kita kasih buat Bapak. Buat Bapak. Makasih Bapak. Kebetulan bawa kayak bagi-bagi cikoko. Makasih. Sama-sama, Pak. Makasih banyak. Iya. Ini buat keluarga. Ada suami Ini. kan? Masya Allah. Ya, oke. Dan Ini Ibu ya. Ibu berapa orang Bu? 2 sama anaknya. ada berapa? Ada 4. Udah, maksudnya. Ini ternyata ibu ini sekeluarga ada 4. Ada, ya. Jadi cocok lah ini aja. Jadi sosok istri itu adalah sosok istri yang mendampingi suami. Tidak banyak mengeluh. Karena nikmat itu bukan hanya nikmat berupa kekayaan dan sebarang, tapi Betul. kebersamaan. Betul. Ini adalah rezeki yang luar biasa. Rezeki. Bisa kumpul begini sama anak, nggak Iya. pisah-pisah itu hebat loh Bu. Ini Hebat, Masya Bu. Allah. Iya. Berarti Ibu rezekinya banyak. Amin. Ibu namanya siapa Ibu? Namanya siapa? Muniro, Ya apa? Siti Muniro. Siti Muniro. Ibu aslinya dari mana Bu? Kalau boleh tahu. Kalau bapak orang Kerawang, Orang Kerawang. Kalau Ibu? aku Kerawang juga. Oh dari Kerawang. Suami dari Kerawang juga? Kerawang. Oh ini lagi merantau ke sini jadinya nih? Enggak, emang udah dari kecil tinggal di Jakarta dari. Ini nyari rezekinya, nyari plastik-plastik sama kardus-kardus bekas gitu ya? Buat dijual, ditimbang. Sehari gitu ya? dapatnya berapa Ibu? Panen itu sih soalnya kan kadang paling nimbang seminggu sekali. Oh jadi dikumpulin dulu dong berarti? Kumpulin dulu. Jadi kalau seminggu itu berapa dapatnya? Paling cuma 100, kadang paling gedenya 120. 120, Masya Allah. Bu semangat ya Bu ya. Pasti perjuangan Ibu juga pahalanya juga luar biasa juga ya. Ini si pinter nih ya. Harganya 100. Masya Allah, ini Ustazah Oki. Mungkin bisa sedikit komen dari video tayangan tadi nih. Mau dikaitin sama bulan puasa sih. Bulan Masya Ramadan Allah. ini kan kita punya banyak nama ya. Bulan Ramadan ini ada yang dinamakan Syahrullah, bulannya Allah, kemudian Syahrul Tilawat atau Syahrul Quran. Kemudian bulan Ramadan ini dijuluki juga sebagai Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan, Syahrul Rahmah, dan juga bulan kedermawanan, di mana Rasulullah SAW seperti yang kita tahu banyak sekali berderma di bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan berdermanya Rasulullah itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Jadi tadi Masya Allah ya, berderma apalagi tepat sasaran. Tepat sasaran. Aduh, kita tuh kalau ngeliat orang bahagia, kita tuh lebih bahagia loh sebenarnya. Iya, benar Ya banget. kan? Dan kita tuh senang banget kemarin tuh bisa ikut saya pagi lagi Ustaz. Biasanya kan saya nonton Ustaz sendiri di sini. Ustaz Syamai tadi kemarin kita nggak ajak, tergantian ya Ustaz Maulana. Takutnya merepotin kalau semua ikut.
Nggak cukup mobilnya. Cukup, iya. Terima kasih banyak Uma, Masya Allah. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Mungkin kita mau coba bahas tentang tema kita pagi hari ini dulu nih ya. Bicara masalah tentang mungkin firasat udah nggak asing lagi nih di kuping kita semua ya. Firasat tuh kayaknya sesuatu pertanda ya. Mungkin kalau kita ada orang yang mempercayai gitu ya, firasat tersebut itu kayaknya ada yang baik, mungkin ada juga yang buruk. Nah, sebenarnya dalam Islam, firasat itu apa sih? Nah, hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah percaya firasat enggak? Nah, Masya Allah. Buat semuanya boleh duduk dulu, silakan. Masya Allah. Nah nih, sebelum kita lanjut ya, saya mau ajak jamaah Islam itu lagi di rumah nih untuk melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan tentang bak firasat rekaman korban sebelum tewas dibunuh. Ini dia tayangannya. Ya, ini tadi adalah salah satu rekaman yang mungkin yang kita bisa bilang seperti kayak cuma ada firasat gitu loh. Firasat sebelum terjadinya kejadian buruk ya. Dan firasatnya itu ternyata membongkar Masya kasus Allah, tersebut. benar. Nah ini kita coba bahas nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau mungkin kadang kita lagi merasakan sesuatu nih, dan langsung kita berpikir, wah jangan-jangan ini adalah sebuah firasat. Nah pertanyaannya, sebenarnya di dalam Islam, firasat itu seperti apa sih? Kita minta penjelasannya dari guru kita nih. Yang pertama ada Ustazah Oki, silakan Uma. Baik, terima kasih mohon izin guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membicarakan mengenai firasat. Firasat adalah suatu kemampuan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu untuk mengenali sebuah kondisi dengan tanda-tanda. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan atau anugerah berupa firasat. Karena orang-orang yang memiliki firasat ini adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan cahaya kepada hati seseorang itu hingga hati seseorang itu menjadi bersinar-sinar. Makanya biasanya firasat itu dimiliki oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang luar biasa. Teringat akan sebuah hadis qudsi sahabat-sahabat sekalian di mana disebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai seorang hamba yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah, maka untuk melengkapi yang wajib-wajib yang masih kurang, maka apa yang terjadi, Allah akan menjadikan dirinya sebagai pendengaran bagi orang itu untuk mendengar. Allah akan menjadikan dirinya sebagai mata untuk orang itu bisa memandang. Allah akan menjadikan dirinya sebagai tangan untuk orang itu bisa memegang sesuatu atau kaki untuk melangkah. Maksudnya apa? Dalam setiap aktivitas kehidupannya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah ketika menganugerahi orang-orang yang memiliki firasat. Tidak semua orang. Mari kita lihat untuk lebih mudah memahaminya firasat seperti apakah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, teringat pada tahun 2 Hijriah pada saat perang Badar, kita ingat bahwa umat Islam berjumlah sangat sedikit, mungkin sekitar 313 orang saja atau 314 orang saja yang melawan 1000 orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian pada saat itu alhamdulillah dimenangi oleh umat Islam. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta pendapat kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengenai harus diapakankah tawanan-tawanan perang ini. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta agar Rasulullah SAW memaafkan orang-orang yang menjadi tawanan perang dan bisa ditebus orang-orang tersebut dengan bayaran-bayaran tertentu dari orang-orang kafir Quraisy. Namun Sayyidina Umar bin Khattab dengan firasatnya, beliau mampu diberikan anugerah oleh Allah kemampuan untuk mengenali tanda-tanda, kemampuan untuk mengenali suatu keadaan dan suatu kondisi. Dengan firasatnya, beliau berpikir bahwa suatu ketika nanti tawanan perang ini akan membahayakan, maka Sayyidina Umar bin Khattab meminta agar mereka dihukum untuk diakhiri kehidupan mereka. Singkatnya, apa yang menjadi firasat Umar bin Khattab itu betul, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Anfal yang menyatakan bahwa pendapat dari Sayyidina Umar bin Khattab itu benar, firasat Sayyidina Umar bin Khattab itu benar. Itulah tanda-tanda bagaimana orang-orang saleh diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakillah khairan
Basiron, makasih banyak ya. Kita harus paham dulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Karena bicara masalah firasat ini, kalau kita nggak ngerti maknanya, akhirnya nggak nyambung nih. Makasih banyak Uma penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Tadi saya tertarik dengan penjelasan Uma bicara masalah tentang orang-orang soleh ini kalau dapat firasat ini biasanya benar. Dan ini kita coba tanya Ustadz Syam nih. Maksudnya seperti apa ya kalau misalnya orang-orang taat, orang-orang soleh, kalau misalnya dia punya firasat itu pasti benar gimana Ustadz Syam? Mohon izin, Fadol. Mas Fadli, Ustadz Maulana, Uma, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada satu riwayat dari baginda Nabi SAW tentang firasatal mu'min atau firasatnya orang-orang yang beriman. Anan Nabiya SAW qal, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian terhadap firasatnya orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena mereka itu melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Maka subhanallah, kalau dikatakan diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara membedakannya? Yakni firasat itu berarti bukan keinginan dari orang tersebut. Jadi bukan dia yang melatih dirinya, bukan dia menjadikan dirinya seperti itu. Kalau dikatakan daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti cirinya firasat orang yang beriman itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti datangnya juga ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang kalau sudah dia soleh, udah beriman, subhanallah, tiba-tiba dia pengen ini langsung jadi seperti ini, dia pengen seperti ini. Memang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wabil khusus berbicara tentang firasat ini berarti karena dia adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tetap saja ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah haknya Allah memberikannya kapan saja Allah inginkan, kapan saja Allah kehendaki. Maka itu yang kita lihat daripada orang-orang yang beriman. Berarti kalau ada orang yang mengatakan, saya bisa tahu ini dan ini, saya bisa tahu ini dan ini, berarti belum mencapai level daripada firasatal mukmin tadi. Karena firasatal mukmin adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditakutkan menurut daripada hadis ini, kita harus khawatir ketika orang-orang beriman ini telah dikasih daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang mesti kita takutkan. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya, jadi bukannya dipelajari ya firasat ini, tapi betul, Allah yang kasih. Disolehkan diri begitu kita aja. Kalau udah soleh insya Allah dapat gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang firasat dengan prasangka. Nah karena mirip tuh Ustaz tuh. Itu sebenarnya ada bedanya nggak sih? Atau perbedaannya apa sebenarnya Ustaz? Mohon izin penjelasan Ustaz Maulana. Izin Uma, Ustaz dan Ustaz Syams. Ustaz Syams. Sam kematian katanya kemarin ya. Kita udah bahas nih. Sam kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, setengah Ramadan sudah berlalu. Hari ini 16 Ramadan 1444 Hijriah. Ntar malam adalah malam nuzulul Quran. Malam 17. Satu hal buat kita. Firasat dengan prasangka jelas sangat-sangat berbeda. Karena kalau firasat itu berdasar, sementara prasangka itu tidak ada berdasar. Cuma duga-duga saja. Oh. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Nah, itu cuma prasangka, praduganya tanpa dasar. Sementara firasat berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk. Tadi sudah dijelaskan oleh Uma dan Ustaz Syams. Itu luar biasa. Kenapa? Firasat itu bagus. Meskipun Mas Fadli saat tadi bilang ada firasat buruk. Tapi buruk menurut kita, tapi itu adalah warning. Oh, gitu. Firasat saya itu kecelakaan. Kalau begitu perbaiki mobilnya. Oh. Kan kita nggak kenal. Kita perbaiki sendiri mobilnya. Maka perbedaan antara firasat dengan apa tadi? prasangka tak berdasar. Coba sebentar. Ngapain? Saya kayak ada firasat, Ustaz. Aduh. Ini orang, saya punya dua firasat nih jamaah. Apa itu? Firasat yang pertama, Ustadz Maulana akan nyamperin saya dan dia akan bertanya, kenapa sih? Bener gak? Bener kan? Mau nanya itu kan? Ya Allah, tolong saya ya Allah. Firasat yang kedua, Apa lagi? Saya punya firasat, Ustadz Maulana sebentar lagi mau ijab kabul lagi. Oh, amin.
Kok kita nggak tahu beritanya? Jamaah jangan percaya ya. Ini bukan firasat lagi, itu perasaan. Tapi kalau segala sesuatu yang baik, aminin aja. Kenapa sih? Emang nggak mau ditemenin? Dan di rumah jadi mana-mana. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mau kan?